Yo, assalamualaikum. Jadi hari ini saya mau bikin lagi video cara goreng makaroni kriuk. Jadi langsung aja ke caranya ya. Jadi pertama kita cuci dulu si makaroni ya. Sekarang saya mau cuci. Kalau dulu kan video sebelumnya itu kan saya cuma siram aja. Jadi ada teman-teman juga yang komen katanya kalau disiram katanya bikin airnya juga boros ya. Nah, jadi kita cuci seperti ini aja ya. Ini udah kita cuci guys, dan langsung kita tiriskan ya. Nah ini langsung ditiriskan kira-kira 20 menit kalau makaroninya seperempat. Tapi kalau makaroninya kiloan mungkin sejam ataupun lebih ya, itu tergantung cuacanya ya. Jadi bisa aja teman-teman itu langsung dijemur di luar ataupun pakai kipas angin supaya lebih cepat keringnya airnya ya. Jadi ini kita tunggu sampai airnya kering dan makaroninya kenyal. Dan sambil kita tunggu airnya kering, jangan lupa teman-teman tuh bisa diaduk lah gitu ya, seperti ini guys. Nah ini ya, ini agak nempel nggak apa-apa. Nah, jadi kita bikin seperti ini nih, langsung nggak nempel lagi gitu ya. Ini seperti ini nih. Jangan lupa diaduk sambil kita tunggu airnya kering. Nah kalau makaroni yang kriuk ini guys, ini nggak hancur gitu. Beda yang makaroni yang teksturnya itu yang agak tipis gitu dan nggak terlalu panjang seperti ini ya. Nah ini kan teksturnya kan agak tebal gitu, dikit ya. Pokoknya yang tekstur seperti ini kalau dicuci itu nggak bakal hancur ya. Makaroni ini kalau dibikin makaroni basah itu bagus juga, nggak bakal hancur ya. Udah guys ini, dan kita bikin lagi seperti ini guys ya. Jadi airnya itu kan cepet turun gitu, cepet turun ke bawah ya, seperti inilah kira-kira ya. Karena ini tempatnya agak kecil. Ini makaroni kalau udah dicuci dia agak ngembang. Nah kita tunggu sampai kering ya. Ini belum kering ya, jadi kalau digoreng makaroninya bakal nempel guys seperti ini nih. Jadi kita tunggu sebentar lagi, ini udah kering. Oke guys, ini udah kering ya. Jadi makaroni yang tekstur ini lebih lebih cepet keringnya guys, dibanding sama makaroni yang merek Sedani. Itu agak lama ya, mungkin bisa sejam lebih karena kan teksturnya lebih tebal dan lebih padat ya. Kalau ini guys yang kiloan aja ya, ini mungkin nggak sampai sejam ya. Ini yang seperempat aja, ini saya 10 menit lebih udah kering ya. Jadi kalau kiloan itu nggak sampai sejam, mungkin bisa 20 menit lebih itu udah kering guys. Tuh lihat makaroninya kan, kalau dicuci yang makaroni yang seperti ini nggak bakal cepet hancur. Jadi cocok lah jadi kalau mau teman-teman bikin makaroni basah gitu. Nah ini udah kering guys. Jadi kalau yang makaroni ini lebih cepet ya keringnya gitu dibanding sama makaroni Sedani. Nah jadi sekarang kita siap-siap dulu buat kita goreng. Nah di sini yang perlu banget saya jelasin guys. Jadi banyak teman-teman itu digoreng itu katanya ada makaroninya kuning kecoklatan banget gitu, dan ada yang nempel gitu. Jadi kalau yang nempel kemungkinan airnya belum kering. Makanya kalau airnya nggak kering langsung digoreng gitu, jadi otomatis nempel ya kalau airnya belum kering. Dan kalau makaroninya yang bisa yang warna kuning kecoklatan banget itu ada beberapa hal ya guys ya. Mungkin minyaknya dikit dan juga nggak panas gitu, itu udah pasti ya bakal bagus buat si makaroni ya. Jadi intinya minyaknya tuh harus panas banget ya, dan harus banyak juga guys. Jadi perbandingannya itu kalau makaroninya sekilo, minyaknya sekilo, jadi digorengnya tuh 3 kali itu bagus banget. Jadi makaroninya bakal warna kuning gitu, jadi nggak bakal kuning kecoklatan gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau minyaknya sekilo, makaroninya sekilo,
digorengnya itu 3 kali, makaroninya digoreng 3 kali gitu. Dan kalau udah kalau udah diangkat terus digoreng kedua kalinya, kita harus ditunggu minyaknya panas lagi juga gitu. Jadi jangan langsung digoreng. Jadi kalau langsung digoreng juga nggak bakal bagus sih makaroninya ya. Jadi makaroninya bakal bagus dan warna kuning ya, nggak bakal kuning kecoklatan gitu guys. Nah kayak saya ini guys, ini kan makaroninya kan seperempat dan ini minyaknya juga setengah kilo ya. Dan saya goreng juga 3 kali, itu lebih bagus biar si makaroninya warnanya bagus ya gitu. Jadi nggak kuning kecoklatan gitu. Jadi khususnya ini buat teman-teman yang buat jualan ya. Makanya saya bikin video ini khususnya buat teman-teman yang jualan online apapun lah. Pokoknya khususnya buat jualan gitu. Jadi kalau langsung digoreng itu nggak bagus guys, jelek. Kan tahu sendiri sekarang kalau kita jualan itu kan banyak banget saingan. Jadi kita harus pinter-pinter ngolah makaroninya yang bagus gitu ya, biar lebih menarik buat pembeli. Dan juga kalau makaroni itu minyaknya juga bakal hemat guys, jadi nggak bakal habis ya. Contoh misalnya kayak sekilo itu, kalau makaroninya sekilo, minyaknya sekilo itu nggak bakal habis, itu masih bisa digoreng sampai 3 kilo lah ya. Pokoknya kalau digoreng makaroni itu guys ya, banyakin minyak sama si makaroni ya. Jadi ini sekarang kita goreng dulu, dan ini saya panasin minyaknya dulu sampai minyaknya benar-benar panas banget guys ya. Jadi harus pas gitu ya. Jadi apinya juga harus gede ya. Minyaknya udah panas banget, ini udah pas ya. Ini kalau udah dipegang ini panas banget, ini langsung bisa digoreng aja guys. Jadi jangan lupa diaduk juga ya. Nah ini diaduk terus sampai minyaknya tenang, buihnya udah berkurang. Nah ini guys, ini kan udah berkurang dan udah tenang, agak tenang ya juga. Jadi langsung diangkat. Jadi jangan ditunggu lagi. Kalau memang benar-benar teman-teman pingin makaroninya kuning atau putih. Nah ini bagus kan warnanya, kuning, nggak kuning kecoklatan. Nah jadi ini udah siap guys ya. Ini pokoknya yang kalau pengen kuning nggak kuning kecoklatannya, tadi pas banget ya, pas udah berkurang minyaknya, udah agak tenang, buihnya udah berkurang, langsung diangkat. Jadinya makaroni seperti ini. Nah ini hasilnya guys ya, ini kuning kan. Nah ini kan saya goreng pas minyaknya agak tenang, buihnya agak hilang, langsung saya angkat. Jadi seperti ini makaroninya ya. Jadi kuning, nggak kuning kecoklatan. Ini khusus yang chat saya kemarin di IG. Nah mungkin dia goreng katanya makaroninya pas didiamin itu langsung kuning kecoklatan. Nah kalau ini kan nggak nih, udah saya diamin sampai sejam, ini masih warna kuning. Kenapa? Karena saya goreng pas minyaknya agak tenang, buihnya agak hilang, langsung saya angkat. Jadi makaroninya seperti ini bro ya. Nah jadi langsung kuning, nggak kuning kecoklatan. Nah tapi yang saya goreng yang kedua, makanya di sini saya langsung kasih contoh aja ya. Yang saya goreng yang kedua kan saya angkat agak lama ya. Nah jadinya seperti ini makaroninya, jadi kuning kecoklatan. Nah seperti ini bro. Mungkin situ ngangkatnya agak lama ya, jadi makaroni kuning kecoklatan ya. Kalau ini kan enggak bro, ini kan pas minyaknya agak tenang kan, buihnya agak hilang, ini langsung saya angkat. Jadi makaroninya seperti ini bro ya. Nah jadi ini khususnya ini yang sering gagal kan di sini nih, kenapa makaroninya jadi kuning kecoklatan ya. Dan ini mungkin ada yang apa ya, kayak lidir-lidir gini sedikit, ini nggak apa-apa. Ini emang kayak teksturnya begini kalau kita cuci ya. Nah jadi udah jelas kan, makanya saya bikin video part keduanya. Semoga buat teman-teman nih, yang khususnya yang buat jualan ya, karena makaroninya bagus banget buat jualan. Kalau dibungkus juga agak lumayan banyak ya. Nah ini makaroninya jadi seperti ini kan, jadi udah tahu kan perbedaannya. Nah ini jadi sekarang kita bumbuin dulu. Ini langsung saya kasih contoh lagi buat kita jualan 5000 yang plastik ukuran yang kalau klip 10x15 dan yang standing puck 10x17 ya. Nah cukup 3 centong nasi aja ya, itu 5000. Ini 2. Nah ini saya bikin sedikit aja, sebungkus aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Dan itu masih banyak lagi ya makaroninya, kan saya goreng seperapat. Nah,
Ini 5.000 ya, 3 centong nasi guys. Sekarang kita pakai bumbu dulu. Dan juga buat teman-teman yang nanya ini bumbu pakai yang cocok buat jualan apa sih, ini balado yang merek Antaka ya. Ini bagus lah ya. Kalau bagus banget itu yang merek Bintang Kembar. Jadi langsung aja kita bumbuin dulu. Ini yang 5.000 cukup 2 sendok teh ya. Nah ini. Jadi biar lebih mantap lagi kita pakai ini, kalau cabai yang saya pakai ini yang Aida ya. Ini terserah, ini opsional aja. Kalau pengen banyak ya tinggal ditambahin banyak. Kalau saya nggak kuat banyak ya. Kalau 5.000 itu 2 sendok teh itu udah berasa banget guys, udah banyak banget ya. Kalau cabai, kalau pedas itu sih, kalau cabai opsional aja ya. Kalau ada yang suka banyak, ada yang enggak ya. Ini plastik yang saya pakai standing pun ya, yang 10x17. Ini cocok banget buat jualan yang online ataupun titipan. Tapi kalau buat teman-teman jualan yang langsung di gerobakan itu cocok yang klip. Ini guys, bagus banget kan. Ini kita jual Rp5.000 ya. Jadi kalau yang ini lumayan banget kan. Mungkin kalau dibungkus, kalau yang standing puk itu bisa 20 kali ya. Mungkin itu tergantung teman-teman juga sih. Pokoknya ini lumayan banget ya kalau untungnya itu. Karena kalau harganya itu mungkin 20.000 ya. Tapi kalau harga makaroni itu tergantung tempat kalian lah ya. Jadi nggak sama guys. Nah ini bagus banget. Jadi tinggal kita pakai stiker ya. Nah, pokoknya kalau makaroni yang kriuk tuh recommended banget dari saya kalau buat jualan ya.
Oke guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya akan membagikan cara menggoreng makaroni selaras ya. Jadi makaroninya ini teksturnya sama kayak makaroni yang kriuk dan kondang ya. Jadi di video kali ini saya akan menggoreng cara makaroninya ini agak berbeda guys ya. Jadi video-video sebelumnya ini beda banget ya dari kalau video sebelumnya saya cuman nyiram aja ataupun dicuci dulu udah kan. Tapi kali ini saya akan bikin caranya yang lebih biar si makaroninya ini lebih enak dan lebih gurih. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke caranya ya. Jadi ini saya pakai air biasa aja, lalu kita rendam dulu ya si makaroninya guys. Jadi biasa kalau saya jualan kan kalau gocengan itu 3 centong nasi ya. Nah, ini satu guys, 1, 2, 3. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang, jadi kita bikin ya kira-kira 2 bungkus saja ya. 4, 5, 6 ya. Dan jangan lupa kita pakai penyedap rasa ya. Nah ini penyedap rasanya apa aja bisa ya, yang penting penyedap rasa guys. Jadi kalau teman-teman bikin 1 kilo itu kira-kira penyedap rasanya cukup 3 saset aja ya. Nah kalau saya ini cuman seberapa kayaknya guys ini. Pokoknya ukurannya itu kalau makaroninya 1 kilo itu penyedap rasanya 3 bungkus itu udah terasa banget ya. Jadi kalau udah diaduk, kita tunggu kira-kira semenit ya, udah cukup guys. Oke guys, ini udah semenit ya. Jadi nggak usah lama-lama, semenit aja itu udah cukup ya. Jadi langsung aja kita angkat dulu nih. Kita diamin dulu, kita tunggu dulu sampai airnya kering dan si makaroninya ini kenyal ya. Jadi seperti biasa guys, cuman bedanya kita rendam pakai si penyedap rasa biar lebih enak ya. Jadi biar makaroninya lebih gurih gitu. Oke guys, jadi langsung aja kita tunggu dulu. Ini kira-kira sekitar setengah jam ataupun 25 menit itu udah kering ya. Ya, dan si makaroninya udah kenyal guys. Tapi tergantung makaroninya juga, pokoknya usahain sampai airnya kering dan makaroninya kenyal. Ini guys, makaroninya udah airnya udah kering ya, dan si makaroninya ini udah kenyal banget. Nah kira-kira ini setengah jam lah guys ya. Kalau untuk setengah jam itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi agak lama sedikit nggak apa-apa, pokoknya 30 menit itu udah seperti ini lah. Nah udah seperti ini ya, ini makaroninya udah kenyal banget. Nah kalau buat direndam itu kayaknya nggak usah sampai 1 menit lah ya, kira-kira 30 detik itu udah cukup guys ya. Jadi kalau 1 menit itu bisa seperti ini nih, makaroninya bisa pecah seperti ini ya. Jadi 30 detik aja udah cukup kayaknya. Oke guys, mungkin ini makaroninya udah kenyal. Jadi sekarang kita mau goreng. Jadi sekarang kita mau goreng, dan ini minyaknya harus panas banget ya. Nah ini udah panas banget minyaknya, dan apinya harus gede, minyaknya harus panas banget ya. Jadi seperti biasa guys, kalau kita goreng makaroni itu, kalau ingin makaroninya bagus dan makaroninya itu renyah banget ya, minyaknya tuh harus benar-benar panas banget ya. Jadi langsung aja kita goreng dulu. Dan kalau baru digoreng jangan lupa juga diaduk guys. Nah kalau tanda seperti ini, tandanya makaroninya bakal bagus guys, karena dia bakal muncul ke atas semua.
otomatis makaroninya bakal bagus. Dan cara apa ya, matangnya itu kalau minyaknya udah tenang, bumbunya itu udah berkurang, itu tandanya makaroninya udah renyah banget dan udah mateng, pokoknya udah siap kita angkat ya. Jadi ini masih belum guys ya. Jadi sambil kita nunggu buihnya hilang, kita harus ngaduk juga supaya si makaroninya lebih bagus ya. Nah itu kan makaroninya juga warnanya juga bagus banget guys kalau cara seperti ini ya. Jadi kalau cara goreng makaroni yang saya bikin ini tuh cocok banget ya buat kita jualan. Karena kalau jualan makaroni kan harus sendiri udah rame banget. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter cara bikinnya lebih enak dan lebih bagus ya, bakal kurang laris guys ya. Ini pengalaman saya. Nah ini buihnya hampir hilang. Nah ini sebentar lagi guys. Kan kalau buihnya hilang berarti kan tanda kadar airnya udah hilang ya. Nah ini udah hilang guys ya. Ini udah mending, udah nggak banyak lagi. Dan warna si makaroninya juga udah kelihatan mateng ya. Jadi langsung kita angkat guys, karena ini warnanya paling bagus seperti ini. Pokoknya kalau buihnya udah seperti ini langsung diangkat aja guys. Ini kebanyakan cara saya seperti ini guys. Ini udah mantap banget nih guys. Bukan. Dan buat teman-teman juga kalau mau goreng yang kedua kalinya, ketiga kalinya, kita harus tunggu dulu juga, minyaknya harus panas lagi guys ya. Nah ini masih kurang panas. Jadi kalau kurang panas juga makaroninya bukan tidak juga ya kan. Nah ini udah panas banget. Jadi kita goreng lagi. Nah kalau goreng kedua kalinya seperti ini guys ya. Jadi ini udah ya. Jadi sama aja kayak tadi guys. Jadi ini kita skip aja. Oke guys, nah ini hasilnya ya. Nah ini si makaroninya warnanya seperti ini ya. Jadi warnanya seperti ini bagus ya, cocok lah buat teman-teman kalau mau jualan. Beda kalau teman-teman langsung goreng ataupun minyaknya kurang panas, itu maka makaroni itu kayak belidir gitu guys, jadi kurang bagus ya. Nah kalau ini minyaknya juga nggak terlalu banyak, tapi beda sama makaroni kondang dan kriuk. Kalau itu memang benar-benar nggak ada guys, kalau ini sih agak ada sedikit ya. Dan makaroninya rasanya sih sama guys, kayak makaroni kondang dan kriuk. Ini beda tipis lah ya, dari teksturnya hampir sama banget. Dan ini saya mau coba dulu, bismillah. Kriuk banget, rasanya memang beda banget guys kalau dicuci dulu. Dan ini ada wanginya juga gitu, karena kita udah rendam pakai penyedap rasa, makanya ini udah nggak dipakai apa-apa, itu udah enak banget ya. Apalagi ditambah lagi dengan rasa barbecue ataupun balado, tuh mantep banget guys. Nah pokoknya seperti ini ya, pokoknya recommended lah kalau buat jualan, buat teman-teman mau jualan yang makaroni buat online ataupun titipan ya, cocok lah guys, cocok banget. Tapi kalau recommended banget itu ya kriuk dan kondang. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada guys, dan saya juga udah lihat di pasar itu yang kondang kriuk nggak ada lagi, cuman ada ini. Makanya di video kali ini saya mau bahas yang makaroni selaras. Mungkin mau nyari yang kriuk kondang kan nggak ada, yang adanya cuma selaras. Emang di pasaran sekarang lagi banyak makaroni selaras guys. Dan juga banyak teman-teman juga ya yang request suruh bahas makaroni selaras di IG ataupun di kolom komentar ya. Nah ini hasilnya guys, pokoknya lebih bagus ya, yang layak banget kita jual dan lebih menarik cara yang kita rendam dulu pakai air ya. Jadi kalau nggak dipakai apa ya penyedap rasa. Tapi kalau buat
Tapi kalau menurut saya sih, kalau buat teman-teman mau jualan itu harus dipakai, direndam dikit kira-kira 30 detik lah, pakai penyedap rasa itu biar lebih mantap lagi guys. Nah ini saya pakai bumbu barbecue ya, ini bumbu barbecue guys. Jadi kalau buat teman-teman mau kalau jualan online sih itu bisa dipakai secukupnya aja seperti inilah ya. Tapi kalau buat teman-teman mau jualan langsung digerobakkan 5.000 itu cukup 2 sendok teh ya, itu udah berasa banget guys. Nah seperti ini udah cukup banget guys, ini udah berasa banget ya. Bumbunya juga udah kelihatan ya, udah banget. Jadi kalau makaroni itu kan target kita kan buat orang dewasa guys, jadi kita pakai lagi yang namanya cabai ya, cabai Aida. Nah ini dipakai secukupnya aja. Tapi kalau buat teman-teman buat jualan itu kalau 5.000 cukup setengah sendok teh. Pedesnya itu udah berasa. Tapi kadang-kadang ada orang yang minta level berapa lah gitu guys ya. Itu tergantung teman-teman juga. Tapi kalau standarnya segitu. Kalau 5.000 itu cukup setengah sendok teh, itu udah berasa pedesnya. Kita coba dulu. Kita coba lagi lah ya. Bismillah. Enak banget. Beda guys, beda kalau teman-teman nggak pakai penyedap rasa itu, nggak direndam pakai penyedap rasa itu beda lah punya rasanya. Oh ya, dan saya mau jelasin juga buat teman-teman, kadang ada yang nanya juga kan makaroni kayak apa ya, yang makaroni sedani katanya kok ada belidir-belidir gitu. Ya itu kan makaroni basah. Jadi kalau basah dijadikan mau makaroni bantet itu ya udah pasti itu kayak belidir-belidir gitu guys. Jadi nggak mulus. Jadi kalau pingin makaroninya mulus, yang khususnya yang bantet ya ini. Kalau sekarang ya selaras ya kan. Nah ini kan lurus banget ya kan makaroninya, mulus. Nah, jadi nggak ada belidir-belidir gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman itu salah alamat. Jadi makaroni yang basah itu kan ya kenapa gini kenapa gitu kan, emang iya kan. Jadi kan makaroni basah kita jadikan bantet ya seperti itulah. Jadi emang nggak bagus. Kalau emang pengen jualan yang bagus ya seperti ini. Pokoknya yang recommended dari saya makaroni undang, makaroni kriuk, dan ini yang selaras. Itu udah bagus banget itu buat jualan. Nah biasa guys, ini kalau buat jualan yang harga 5.000 yang ukuran 10x17 ya. Nah teman-teman pengen tahu tentang plastik ya, videonya udah ada ya, video saya review tentang plastik yang buat jualan. Pokoknya lihat aja di pojok kanan atas ya. Nah ini guys, ini seperti ini ya. Jadi kalau yang teman-teman buat jualan itu harus dipakai stiker lebih bagus, tapi yang buat online. Tapi kalau nggak online sih nggak terlalu ya. Namun bisa dipakai yang plastik, yang lip itu yang ukuran sama guys, yang ukuran 10x15 ya. Itu lebih murah lagi. Nah ini kalau yang 5.000 seperti tadi ya, seperti yang tadi saya bilang, ini cukup 3 centong nasi aja, ini udah cukup ya. Udah ada udah pas dah. Kalau yang plastik ukuran 10x13 guys. Nah ini, jadi nggak usah kita bagus lagi, durasinya nggak terlalu panjang ya. Dan ini saya mau bahas juga, kadang-kadang banyak teman juga yang nanya itu awetnya itu berapa bulan ya, berapa hari gitu ya. Kalau makaroni udah dipakai bumbu seperti ini bisa paling awet ya, paling bisa tuh 2 minggu tuh masih bisa lah ya. Apalagi tapi kalau teman-teman nggak pakai bumbu di bumbunya nggak pakai tepung lagi gitu ya, itu bakal cepet berair. Kalau bumbu itu ketemu minyak, ini sisa minyak di makaroninya itu bakal berair guys, jadi kurang bagus ya. Makanya teman-teman tuh bisa lihat di video di pojok kanan atas lagi cara mengatasi bumbu biar nggak cepat berair ya. Itu pengaruh banget kalau teman-teman nggak pakai tepung lagi. Nah pokoknya lihat aja video saya di pojok kanan atas. Nah kalau teman-teman nggak pakai bumbu itu bisa awet 2 bulan guys ya, asalkan ditutup rapat. Itu bakal 2 bulan lebih mungkin masih bisa ya. Itu nggak bakal bau apek atau bau tengiknya, itu pasti enak.
Nah ini pokoknya kalau sekarang makaroni selaras recommended lah dari saya kalau buat jualan, mau bentuk apa ya, online ataupun yang titipan ataupun buat langsung kita jualan di gerobak-gerobak ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu cari cara yang gorengnya aja guys ya, caranya gorengnya aja dan lihat merek makaroninya ya, lihat merek makaroni dan teksturnya, itu yang paling pengaruh kalau buat kita jualan gitu. Kecuali buat sendiri itu mah gampang ya. Ini khusus buat teman-teman kalau mau jualan, itu penting banget. Lihat dulu cara goreng dan merek makaroninya, dan lihat tekstur makaroni seperti apa. Nah itu guys, itu yang sangat penting ya, yang sangat penting khususnya buat kita jualan gitu. Oke guys, mungkin segitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sehat selalu.